Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maria Abdul Malik. Selamat siang para audiens. Kali ini saya akan menjelaskan tentang lingkup planologi dan perkembangan kota. Yang pertama adalah lingkup dan definisi planologi. Yang kedua, definisi ruang, kawasan, kota, dan wilayah. Lingkup dan definisi planologi. Seperti yang sudah kita ketahui, planologi termasuk bidang ilmu perencanaan. Planologi mempelajari bidang-bidang yang berkaitan dengan perencanaan wilayah dan kota. Planologi merupakan multidisiplin ilmu sosial dan ilmu pasti. Lanjut, planologi itu melingkupi transportasi, perancang kota, pariwisata, lingkungan, infrastruktur, perumahan, kelembagaan, keuangan, hukum dan administrasi, manajemen, pemetaan, kependudukan, dan ekonomi. Berikut ada kedudukan sipil, arsitektur, dan planologi. Ya, bisa kalian lihat di sini tuh arsitektur sama sipil itu berperan dalam mendesain suatu bangunan. Sementara planologi berperan di dalam bidang sosial, ekonomi, dan yang lainnya. Lanjut, ada ruang, kawasan, kota, dan wilayah. Ruang di sini mempunyai pengertian yaitu wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Wilayah, ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Lanjut ke kawasan, wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Yang pertama, kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Yang kedua, kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Berikutnya, kawasan pedesaan yaitu wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Berikutnya ada kawasan perkotaan, wilayah yang mempunyai fungsi kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman, perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Saya akan membuka sesi tanya jawab kepada para audiens, saya persilakan. Saya mau bertanya, nama saya Akmal. Apakah pengaruh aspek ekonomi terhadap perencanaan wilayah dan kota? Terima kasih. Saya akan bertanya, nama saya Muhammad Azarfi. Pertanyaannya, apakah bidang ilmu lain yang mempelajari tentang perencanaan? Terima kasih. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Akmal. Tadi dia bertanya, apa pengaruh aspek ekonomi terhadap perencanaan wilayah dan kota? Kalau menurut saya itu amat sangatlah penting, aspek ekonomi dibutuhkan karena tidak mungkin bila kita membuat suatu perumahan elit di dalam suatu perumahan yang perekonomiannya menengah ke bawah. Nah, jadi itu sangat tidak cocok. Ya, sudah. Saya akan menjawab pertanyaan kedua dari saudara Arfi. Adakah bidang ilmu lain yang mempelajari tentang perencanaan? Menurut saya itu ada teknik sipil dan arsitektur. Nah, bedanya teknik sipil dan arsitektur dengan planologi adalah kalau teknik sipil adalah mereka yang membangun dan mendesain sebuah perencanaan, sementara kalau planologi dia yang memperhatikan dan menilai aspek-aspek yang dibuat oleh teknik sipil dan arsitektur tersebut. Sudah. Ya, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.